Lang, harus selamatkan si Rahman nih sebelum telat. Alat pancing sudah siap. Umpan juga sudah dapat. Ayo kawan, kita ambil sampahnya. Lang. Kak Deca bukan ke sana tuh. Kak Deca siapa lagi? Kenal aku orangnya tuh, tahu aku. Ayo layat. Ayo sana. Kak Deca. Kalian ngapain kalian di sini? Main aku sama teman-temanku yang pergi mancing juga. Kakaknya ngapain di sini? Mau ke rumah nenek kakak di Turung Palang. Iya kakak, kami pun mau ke sana, mending ikut kami aja. Iya boleh. Nih umpannya nanti. Ini cacing. Aduh, maafkan Rahman ya Kak Deca. Dia memang suka usil. Kalau begitu, ayo kita berangkat sebelum air sungainya makin surut. Pasang umpannya hati-hati ya. Soalnya mata kayak ini cukup tajam. Salah, nanti tangan kita bisa terluka. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal turunkan umpannya deh. Ayo, kira-kira umpan siapa yang bakal disambar udang duluan? Sepertinya ada yang memakan umpanku. Strike! Yuhu! Akhirnya aku dapat udang galah berukuran sedang, teman. Kalau sudah begini, harus cepat-cepat diamankan. Udang galah memiliki senjata berupa capi. Di bagian kepala dan ekornya juga terdapat bagian yang cukup tajam. Jadi nggak boleh sembarangan memegang udang galah ini. Dapat aku karena. Kak. Ayo kawan, semangat ya. Gerakan pancingan kalian supaya udangnya mau keluar dari sarang. Akhirnya satu persatu temanku berhasil menaikkan udang galah ke sampan kami, teman. Meskipun tempat ini sudah sering sekali aku pancingi, tapi udangnya nggak habis-habis. Aliran muara sungai ini kan masih banyak makanan alami mereka. Jadi udangnya juga bisa berkembang biak dengan baik di sini. Teman, mancingnya sudahan dulu ya. Lagi pula setangkapan kami sudah lumayan banyak kok. Kalau mau udang galahnya tetap lestari, ngambil udangnya juga nggak boleh berlebihan dong. Hehehe. Lang, ini kayu bakarnya. Nggak usah repot-repot pakai kayu bakar. Ada kakak bawa ini. Bawa kompor protector. Wah, keren. Seumur-umur, baru kali ini aku lihat yang namanya kompor portable. Cara pakainya bagaimana ya? Canggihnya. Ulang, biasanya udang ini kamu masak kayak mana? Biasanya kami masak kuah, sederhana, enak lagi. Kalau gitu kakak aja yang masakin ya, buat masakan yang enak. Wah, makasih ya kak. Kebetulan aku juga nggak bisa menggunakan alat-alat masak milik kakak. Nah, jadi cara potongnya. Aku bantu-bantu siapkan bumbunya saja ya kak. Sebelum memasak udang galahnya, pertama-tama bagian ujung kepala dan ekornya harus kita buang dulu ya. Kira-kira kakak mau masak apa ya? Di sini cuma ada kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, dan batang serai. Kalau dilihat dari cara masaknya sih, hampir mirip dengan sop yang biasa kami buat. Hanya saja, bumbu yang kami gunakan biasanya langsung kami rebus tanpa ditumis terlebih dahulu. Dari aromanya saja sudah sedap banget
banget nih. Jadi nggak sabar mau segera nyicipin masakan Kak Deca. Ayo makan, ayo makan. Tunggu. Bentar. Aduh, apalagi sih Kak? Aku kan sudah nggak sabar pengen nyobain masakan kakak. Loh, alat apa lagi itu? Kok bisa keluar apinya? Ternyata buat bakar keju toh. Wah, alat-alat milik Kak Deca benar-benar canggih. Gak heran deh kalau Kak Deca disebut wanita petualang. Ayo kita makan udang galanya kawan. Ternyata masakan Kak Deca benar-benar enak teman. Perpaduan udang gala dengan bumbu rempahnya pas banget. Perasan jeruk nipis dan daun kemanginya juga bikin bau amis udangnya hilang. Oh iya, ternyata makan udang pakai keju bakar seperti ini enak juga loh teman. Apalagi keju kan sumber protein yang baik untuk tubuh kita. Kalau makan sehat seperti ini terus sih, dijamin kita bakal kuat buat ngebolang. Enaknya makanan kakak tadi kan? Mamang, itu si Yusuf Bang. Iya Lang, ada juga si Aura tuh, ayo lah ya. Lang, kita kan mau antar kakak ke rumah nenek. Oh iya ya. Sudahlah Lang, udah apa-apa, mainlah kalian sana, kakak mau istirahat juga. Ayolah. Yeay, terima kasih Kak Deca. Kami janji nggak lama-lama kok mainnya. Habis ini baru deh kami antar kakak ke tempat nenek. Teman-teman di rumah, ada yang tahu nggak sama permainan lokam 2 ini? Permainan ini biasa kami mainkan di hutan seperti ini teman. Lokam diambil dari bahasa Tidung yang artinya pohon. Setiap kelompok wajib memiliki lokam atau pohonnya sebagai markas. Untuk bermain lokam 2 dibutuhkan kerjasama dan strategi agar dapat memenangkan permainan ini. Sekarang kita bagi tugas ya. Biarkan Alia yang menjaga lokam atau markas kita. Aku, Rahman, dan Maula akan berpencar untuk merusak konsentrasi timnya Sabil. Semangat kawan! Ulang. Loh, ada apa ini? Kita di mana ini? Badanku kok berasa pegal-pegal semua ya? Lang, sinyalku mana Lang? Gua nggak tahu di mana. Mana yang lainnya? Sabil, Sup, Ria, Sup, Ken. Coba baju kuning si Yusuf tuh deh. Ya kak. Ya, coba kamu lihat. Itu si Sup ya pakai Baju kuning. Sup, Ngapain kalian sembunyi? keluar Sup ya. Keluar. Aku tahu nih. Pasti mereka mau ngerjain aku. Itu si Yusuf ya. Ayo dong keluar. Kita sudahi saja permainan ini. Lang, itu bukan si Yusuf Lang. Iya, Yusuf tuh. Bukan tuh. Jadi siapa? Loh. Siapa dia? Aku kira tadi Yusuf. Seingatku, hanya Yusuf yang memakai baju kuning waktu main lokam 2 tadi. Aduh, mereka ini siapa sih? Kenapa berpakaian seperti itu? Perasaanku jadi nggak enak. Apa? Sepertinya ada yang nggak beres nih.
Bahasanya mereka sedikit aneh. Beda sekali dengan bahasa yang sering kami gunakan. Jangan-jangan mereka adalah suku asli pegunungan Mangkaban yang ada di hutan ini. Nana talo, nyangak sok. Kan itu. Hai. Alah, malah nak itu lemangnya singal. Lalap Ibit nak talo. Nalap. Rahman mau dibawa kemana? Jangan sakiti Rahman dong. Tolong. Sabil, Akil, Yusuf, tolong Rahman. Mana anak-anak nih? Bolang! Rahman! Allah! Bolang! Alia! Si Rahman punya singal ba nih? Kemana ya mereka nih? Nggak ada yang betul nih. Bolang! Mong! Rahman! Bolang, mana kamu Tunggu aku. Alia! Dari mana kak Kakak dari sana lah, habis istirahat. Kalian ngapain di sini? Yang lain mana? Mereka naik ke gunung atas sana tuh Tadi Kak Dece dapat sinyalnya si Rahman. Ada kali dekat sini, ayo cari yuk. Ayo kita cari mereka. Lang. Kita harus selamatkan si Rahman nih sebelum telat. Adalah, itu pakai apa? Coba aku cek dalam tasmu dulu. Coba kita cek. Lang. Nah, di tas kamu ada pupur dingin. Pupur dingin. Nah, aku ada ide. Kalau memang mereka benar-benar suku pedalaman, harusnya mereka takut dengan penampilan kami. Bagaimana teman? Wajah kami sudah seram kan? Ayo Maulah, kita selamatkan Rahman. Kami kan mau menolong kamu, Man. Oh alah, ternyata mereka semua ini orang baik ya. Aku kira mereka punya niat buruk sama kamu. Aku sama Maula sengaja berpenampilan seperti ini untuk menakut-nakuti mereka. Bukannya takut, mereka malah ketawa. Emang wajah kami selucu itu ya? Rasanya seperti mimpi bisa bertemu dengan mereka di dalam hutan seperti ini. Aku kira suku pedalaman itu hanya sekedar cerita. Ternyata mereka masih ada, teman. Beruntung sekali kami masih bisa bertemu langsung dengan mereka. Ya, walaupun kami tidak mengerti dengan bahasa mereka sih. Lang, kau haus kah? Iya, aku haus. Kamu haus. Tenang. Mana gitu? Koyok kali. Kamalmu tuh. Laman, kok bisa? Perasaan baru sebentar. Tapi kamu kok sudah bisa berkomunikasi dengan mereka? Kamu memang hebat. Oh iya, yang namanya komunikasi kan memang gak harus menggunakan kata-kata. Buktinya Rahman bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat seperti itu. Kamalmu tuh koyog. Koyok ayu anak itu. Koyog. Oke lah. Kata lu mi dino, kata lu mi itu. Koyong makan mo. Oh, banyak.
kanan tanah tak kau tuh. Belum pasu Apa dah Medina? Oh, sino tu pala. Sino buat lempasuk dari itu, wai? Oh, boleh masuk. Alaku. Gitu pal no. Tak punya. Silakan. Buah apa itu? Bentuknya kok mirip anggur? Buat lempasuk aku. Kalap nakan. Oh, buah ini bisa dimakan, Lang. Hai, takut aku kenapa, Pak? Takut keracunan. Enggak, aku dikasih buah kayak makanan begini, enggak keracunan aku. Takut. Teman, buah ini sebenarnya sangat menggoda. Tapi aku ingat pesan Bapak. Kita tidak boleh sembarangan ambil atau makan buah ketika di hutan. Melihat mereka makan lahap seperti itu, rasanya aku jadi kepingin coba. Seperti apa sih rasanya anggur hutan ini? Ternyata rasanya asam, teman. Ada sepat-sepat sedikit, tapi makin lama dikunyah, rasanya mirip dengan jambu biji. Lumayanlah untuk melepas dahaga. Apalagi buah ini juga mengandung banyak air. Tuh, kau ngerasa so. Wah, unik sekali buah ini. Hampir semua ukuran bisa langsung dimakan. Kalau tadi yang kecil saja rasanya asam, apalagi yang besar ini ya. Gak ada salahnya juga sih buat dicoba. Wah, ternyata rasanya jauh lebih asam. Walaupun bentuknya mirip-mirip anggur, tapi rasanya sangat jauh berbeda, teman. Buah ini memiliki rasa yang unik. Ada asam, sepat, segar, dan di akhir ada manis-manisnya gitu. Kenyangnya kan? Lang, tapi kita harus pulang. Aku kangen ibu. Cuman kita pulang? Ya, cuman ya. Benar juga kata Maula. Walaupun aku sudah mulai merasa nyaman bersama mereka, tapi kami tetap harus pulang. Orang tua kami pasti bisa resah kalau kami nggak pulang-pulang. Tapi caranya bagaimana ya? Kami saja tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Rumah. Sepertinya kali ini usaha Rahman bakalan gagal deh. Agak sulit menjelaskan apa itu rumah ke mereka. Rumah. Ero kayak mulik kali. Oke, mulai. Oh, ya no. Ngarang talu. Kaunya. Loh, mereka mau ngapain? Kenapa kami malah dikelilingi seperti ini? Jangan-jangan mereka marah. Sepertinya ada yang gak beres nih. Hah? Apa ini? Kenapa aku merasakan ada getarannya yang cukup kuat? Jangan yang kuat, kawan-kawan. Pulang. Rahman. Nanti ada papa di sini. Itaku lah. Ada papa di sini Aduh. Awe, kenapa kamu bangun kamu Mana nih? Sakitnya. dari mana? Bangun kamu Mana kamu nih? Bangun Kok hilang? Dan tadi kami cari Kak Deca, Alia, berarti kita sudah kembali. Emang kalian dari mana? Gak apa-apa. Ayolah, gua antar kalian ke rumah nenek. Hampir saja keceplosan. Pasti Kak Deca dan Alia nggak bakalan percaya kalau kami baru saja masuk ke dimensi lain. Sudahlah, biar jadi kenangan dan rahasia kami bertiga saja ya teman. Yeay, syukurlah.
akhirnya kami sampai juga di rumah neneknya Kak Deca. Ternyata rumah nenek Kak Deca ini cukup jauh ya teman. Gak apa-apalah, hitung-hitung sekalian ngebolang. Senang rasanya bisa terus membantu orang banyak. Apalagi ketika melihat mereka tersenyum bahagia seperti itu. Dino inakku pebayak kurup. Sekarang kurup bisa. Loh, sepertinya kok nggak asing ya sama baju itu? Wah, iya benar. Baju neneknya Kak Deca mirip dengan yang dipakai wanita suku pedalaman tadi. Alam Kalimantan Utara memang menyimpan banyak sekali jenis buah liar yang bisa dikonsumsi. Aman. Akan kikik tak kuah kelencawanmu. Mau, lam. Makasih, Bo. Kalau di tempat kalian, buah ini apa namanya teman? Kami menyebutnya buah kelencawan. Bentuk buahnya cantik ya. Warna buahnya merah dengan bentuk yang unik. Pohon kelencawan lumayan tinggi teman. Buahnya tumbuh di sekitaran ujung pohon. Untuk mengambilnya, paman menggunakan bambu atau disebut dengan gontor. Senangnya, buah kelencawan yang kami dapatkan lumayan banyak. Sebenarnya buah kelencawan ini bisa dimakan langsung. Tapi kali ini kami akan jadikan sebagai asam alami untuk mengolah daun umbus nantinya. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak ya paman, sudah bantu mengambil buah kelencawan. Kita siapkan daun umbus atau daun singkongnya terlebih dulu. Jangan lupa bahan-bahan lainnya. Ada jagung, bawang merah, bawang putih, dan bumbu pelengkap. Nah, ini dia kawan bintang tamu dari masakan kita kali ini. Buah kelencawan. Bagian kulit kelencawan lumayan keras, jadi harus dikupas terlebih dulu. Setelah itu, sisihkan bagian isinya. Bagian daging buah kelencawan memiliki bentuk bulat dengan tekstur berair. Kalau bumbu dan bahan sudah siap, saatnya mengolah sayur umbus. Kali ini tugas kakak yang memasak. Tumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan serai dan potongan cabai. Aduk sampai harum. Lalu campurkan serutan jagung. Setelah itu, masukkan daun umbus tumbuk, buah kelencawan, seledri, dan bumbu lainnya. Tunggu sampai matang sempurna. Oseng-oseng sayur umbus dan diamkan sebentar. Gak butuh waktu lama, masakan sayur umbus jadi deh. Selain sebagai lauk pauk sehari-hari, sayur umbus sering dibuat saat nikahan, panen, bangun rumah, dan acara adat lainnya. Kami sedang gak sabar buat makan. Sayur umbusnya sudah jadi. Saatnya kita makan bersama. Kalian pasti sudah pada lapar juga ya. Ayo kita makan bareng. Enak ya, Lang? Sayur umbus alias daun singkong rasanya enak teman. Apalagi sudah diracik dengan bumbu lengkap. Beneran pecah di mulut. Banyak aninya ini. Kami mau bantu Bu Aki cari rotan terganti bakul dan tembeng yang rusak. Ayah, cepatlah. Ini, Bojan. Biar bisa mengganti bakul milik bibi yang rusak, aku dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu kakek mengambil rotan di hutan. Rotan memang banyak dimanfaatkan sejak dulu.
Biasanya sebagai bahan dasar untuk membuat berbagai alat-alat rumah tangga. Untuk mengambil batang rotan harus hati-hati teman. Terdapat duri panjang yang sangat tajam di sepanjang batangnya. Batang tanaman merambat ini tidak berongga dan cukup keras. Kata kakek, keberadaan rotan merupakan kondisi hutan yang masih sangat alami. Kita ambil rotan secukupnya saja ya teman. Ayo, nanti kita bikin bakal untuk ke Tante Udan ya. Iya. Ayo, nih. Ayo. Tapi kakek masih sangat piawai membuat anyaman rotan. Ayo belah, cepat. Iya. Lebih cepat ini. Yang bikin bakul. Terjadi. Belah batang rotan sesuai kebutuhan. Proses ini bertujuan untuk menyiapkan bahan dasar anyaman nanti. Kemudian raut rotan dan pastikan punya ketebalan yang sama biar mudah saat penganyaman. Setelah bahan rotan siap, masukkan ke proses penganyaman. Buat pola anyaman, sesuaikan dengan jenis dan bentuk yang akan dibuat. Setelah itu, lakukan sampai anyaman berbentuk dan menjadi satu kesatuan. Lihat teman, kakek bikin anyaman kelihatannya mudah ya. Padahal butuh konsentrasi dan kesabaran yang tinggi. Kerajinan anyaman rotan sampai saat ini masih banyak diminati. Selain karena produknya yang bagus, rotan memiliki bahan yang kuat, bahkan bisa mencapai puluhan tahun lamanya. Waktu pengerjaannya pun perlu waktu lama, tergantung besar kecilnya. So kayak penakan Yudeng men boh. Makasih buat Ini pamit dulu ya Ki. Syukurlah, kakek memberikan anyaman bakul yang sudah jadi. Kalau begitu, langsung saja kita antar ke rumah Bibi. Bakul yang ganti bakul Tante yang rusak. Ya, terima kasih ya Bolang. Syukurlah, Bibi suka dengan bakulnya. Yeha! Lompat yang jauh, teman. Begini cara kami menghabiskan waktu sebelum besok sekolah dan memulai aktivitas lagi. Mandi dan menikmati segarnya air di Sungai Sekutu. Nah, biar makin seru, kita lompat menggunakan seutas tali, teman. Pegangan yang kuat dan lompat. Arus Sungai Seputuk aman kok, teman. Dan gak terlalu dalam. Tapi buat yang gak bisa berenang, jangan pernah coba ya. 1, 2, 3. Lompat lagi. Ayo Mima, Madun, Yosi, kita berenang. Air di Sungai Seputuk ini lumayan dingin. Tapi tak apa, lumayan bisa menghilangkan rasa lelah setelah seharian berpetualang. Sebagai generasi penerus yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, kami sangat bangga masih bisa menikmati segala potensi alam yang ada. Semoga kami terus bisa menjaga dan melestarikan semua ini ya teman. Sampai di sini dulu ya teman. Petualangan kami si Bolang dari Desa Seputuk, Kecamatan Murupian, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kapan-kapan mampir ke tempat kami ya. Terus lestarikan dan jaga alam kita. Salam cinta anak Indonesia.